Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, biasanya jika kita menerima undangan, apalagi dari seorang yang terhormat dan terkenal, tentunya akan menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri, ya. Pasti kita yang diundang akan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita menunda hal-hal yang tidak terlalu prioritas, mungkin menggeser acara-acara lain yang supaya yang kita hadiri itu. Dan yang paling penting, kita pasti mempersiapkan pakaian pesta yang terbaik yang akan kita kenakan pada harinya. Pernahkah kita mengalami saltum? Apa saltum? Salah kostum. Bagaimana jika seseorang memakai kaos oblong dan celana pendek di sebuah acara pesta, di mana semua orang memakai jas, memakai gaun pesta misalnya? Tentu ini akan menjadi pengalaman yang memalukan, ya, dan tak terlupakan. Coba kita bayangkan Anda yang adalah tuan rumah pada pesta itu. Kira-kira apa yang Anda pikirkan? Mungkin kita akan memikirkan melihat tamu yang demikian,
Dia apakah tidak tahu apa yang dia hadiri ini adalah pesta perkawinan? Konsepnya kan bukan pakai baju yang santai. Atau apakah tamu itu tidak tahu etika? Benar, memang bukan soal pakaian yang mahal yang harus kita pakai jika menghadiri pesta perkawinan. Tetapi adalah soal bagaimana kita menghargai terhadap tuan rumah itu. Siapa yang mengundang kita, kan begitu. Dalam perumpamaan hari ini diceritakan hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Awalnya dia mengundang orang-orang tertentu, yang menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi tidak ada yang datang. Ya menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya katakanlah kepada orang yang diundang itu bahwa sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan, ternak-ternak piaraanku telah kusembeli, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi inilah justru sikap orang-orang yang tidak mengindahkan undangan itu. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus urusannya. Mereka justru mementingkan urusannya yang lebih penting daripada undangan itu. Padahal tadi sebenarnya kita bisa memilah-milah, ada yang penting dan ada yang lebih prioritas daripada yang penting. Itulah respon orang-orang itu yang sangat mengecewakan tuan rumah itu. Sebagian berdalih bahkan ada yang membunuh utusan raja yang menjemput mereka itu. Intinya mereka tidak mau hadir pada pesta tersebut. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, inilah gambaran Israel yang menolak undangan keselamatan yang dihadirkan oleh Yesus Kristus. Yang ditawarkan oleh Yesus bahwa dialah Mesias. Artinya orang Israel atau orang Yahudi pada waktu itu menolak Yesus yang sudah menyediakan pesta besar, yakni undangan keselamatan, undangan kerajaan Allah untuk menerima kehidupan kekal, tetapi mereka menolak itu. Menolak Yesus itu sama artinya menolak keselamatan. Selanjutnya di dalam perikop ini raja itu pun memutuskan mengundang siapapun, termasuk para penjahat, orang baik siapapun yang ada di persimpangan jalan, mari untuk datang ke pesta pernikahan perkawinan anak saya. Raja itu sudah menyediakan hidangan yang gratis, hidangan yang terbaik untuk semua tamu-tamunya, siapapun dia yang sudah menerima undangan itu. Tapi justru di tengah pesta itu raja itu menemukan seorang yang tidak memakai pakaian pesta. Mengapa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa saja dia tidak menghargai raja itu, pengundang itu karena tidak memakai baju pesta. Yang kedua bisa saja karena dia tidak mau taat dengan aturan yang sudah diberikan oleh raja itu. Meskipun dia ditegur, dia acuh saja, dia diam saja. Tak heran jika raja itu marah. Perumpamaan Yesus ini adalah soal keselamatan. Keselamatan memang gratis. Namun berapa banyak orang yang bersikap seperti tamu yang tidak memakai pakaian pesta tadi? Apakah kita mau hanya menikmati hidangan pesta tetapi tidak mau menerima keselamatan? Tidak mau taat dengan aturan yang biasanya lazim dilakukan oleh orang lain, harus memakai pakaian pesta. Saudara yang kekasih, Yesus mau memberikan metafora, gambaran apa itu sebenarnya pakaian pesta. Pakaian pesta ini menggambarkan adalah iman, adalah orang yang sudah siap menerima Yesus sebagai juru selamatnya, berani menanggalkan pakaian lamanya, manusia lamanya, dosa-dosanya yang lama. Dia mau memakai sesuatu
yang lain dari yang lain, yaitu pakaian pesta itu suatu pertobatan, suatu hidup yang baru. Jadi pakaian pesta di sini adalah melambangkan kesiapan imannya menerima, memiliki keselamatan, hidup yang kekal yang sudah disediakan oleh Yesus sendiri. Panggilan memperoleh keselamatan ditujukan kepada semua orang. Tadi dikhususkan kepada orang Israel, kepada orang Yahudi, tetapi mereka menolak. Akhirnya raja itu memberikan undangannya kepada semua orang. Keselamatan itu diberikan kepada semua orang dengan gratis. Tidak memilih memandang muka, siapa dia, dari bangsa mana, dari suku mana, dari marga apa. Dia miskin atau kaya, dia pejabat atau berpendidikan atau tidak yang punya pendidikan. Siapa saja itu semua diundang untuk menerima keselamatan. Persoalannya pakaian pesta itu kita tidak melihat secara lahiriah yang harus yang mahal, bukan itu. Tetapi adalah gambaran iman kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, apalagi di pandemi COVID sekarang ini ya. Memang virus corona ini sudah menghancurkan semuanya. Menghancurkan budaya, menghancurkan rasa hormat kita, menghancurkan juga etika kita yang selama ini yang sudah kita bangun, kita pelihara dengan baik. Nggak bisa lagi bersalam-salaman. Orang sudah pada pakai masker, kita kadang-kadang tidak mengenali lagi siapa yang berhadapan dengan kita. Semua sudah tertutup wajahnya. Kadang orang bicara penuh dengan senyum, nggak kelihatan lagi senyumnya karena sudah ditutupi oleh masker. Apalagi kalau ada orang yang mengadakan pesta perkawinan, sudah dibatasi ya, beberapa orang saja yang bisa datang. Pihak gedung sudah menutup hanya sampai jam 3 sore, nggak bisa lagi berlama-lama. Ada orang yang meninggal pun nggak bisa lagi dihadiri. Sekaya apapun dia nggak bisa lagi dihadiri, apalagi kalau dia kena COVID. Hari itu juga harus dia dimakamkan, sangat mengerikan, menyedihkan. Tetapi di pihak lain justru virus corona ini membuat orang kita mempergunakan dana kita sehemat mungkin. Malah di pandemi COVID ini kalau kita lihat permintaan anak-anak kita untuk menerima pemberkatan perkawinan justru sangat tinggi. Orang mau membentuk rumah tangga itu tinggi ya. Walau di masa pandemi COVID ini. Beberapa hari yang lalu di televisi ada yang membuat jamuan pernikahan, orang tidak perlu lagi hadir untuk mengucapkan selamat, hanya membuat tangan seperti ini atau tangannya seperti ini, tidak perlu lagi. Di dalam mobil saja mereka berjalan, mobilnya jalan, mereka hanya selamat, hanya seperti itu saja. Di luar negeri beberapa gereja acara pemberkatan perkawinan tidak dihadiri lagi oleh jemaat yang lain. Hanya pengantin dengan pendeta, dengan pengurus gereja. Hanya gambar-gambar patung-patung orang saja yang didudukkan di bangku-bangku gereja. Sangat menyedihkan. Tetapi kalau kita perhadapkan dengan konteks pada perikop ini, kita tidak dapat menghadiri pesta pernikahan itu. Lalu bagaimana dengan sikap kita? Itu sangat berbeda seperti yang diungkapkan perumpamaan oleh Yesus dengan yang kita hadapkan pada saat ini dalam pandemi ini. Dalam arti kalau kita pun tidak dapat datang kepada pesta
perkawinan koleha kita, saudara kita, ya semua orang sudah paham, sudah mengerti bahwa kita tidak dapat melakukan itu, takut orang karena virus corona. Dan karena juga sudah dibatasi. Tetapi yang diinginkan oleh Yesus, bagaimana kita dengan sungguh-sungguh untuk menyikapi undangan yang telah diberikan oleh juru selamat itu. Maka kata Yesus, banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Artinya adalah ketika semua orang sudah percaya kepada Kristus tetapi tidak sungguh-sungguh dia mengimaninya bahwa dia adalah juru selamat, di dalam kehidupannya setiap hari hanya melakukan dosa dan dosa, dan dia mati pun di dalam dosa, apa yang terjadi? Bahwa dia tidak akan terpilih untuk masuk dalam kerajaan Allah. Maka yang diinginkan oleh Yesus adalah ketika kita sudah dipanggil, terimalah panggilan itu, maka kita harus mempertahankan itu dan kita harus terpilih menjadi pewaris kerajaan Allah. Sama seperti kalau ada perlombaan, disebar undangan, siapa yang mau ikut perlombaan idol contohnya. Ya. Maka orang berjuang mempersiapkan diri supaya ikut di dalam pertandingan itu, dan dia harus terus melatih dirinya, mendisiplinkan dirinya, tetap di dalam ketaatan, tetap di dalam hidup yang memang benar-benar bagaimana dituntut supaya dia menjadi pemenang. Maka dia akan berjuang untuk berhasil dipilih masuk nominasi. Maka orang Kristen juga harus seperti itu. Jangan sangka ketika kita percaya sekali bahwa kita akan masuk surga. Itu yang dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya adalah Allah yang sudah kita imani itu yang harus kita pegang teguh. Di dalam perjalanan kehidupan kita ini memang ada banyak hal yang kita hadapi. Ada persoalan hidup, ada penderitaan. Mungkin di dalam pekerjaan kita kena PHK, ada yang bangkrut, ada yang gagal di dalam rumah tangga. Ada yang sakit penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Lalu apakah kita putus hubungan dengan Allah? Kita tidak percaya lagi bahwa Dia adalah Allah kita. Apakah kita harus menunggu mujizat akan datang? Lalu bagaimana dengan iman kita? Maka itu yang dikatakan oleh Yesus. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini dia. Mari kita pertahankan panggilan kita supaya kita terpilih masuk dalam kerajaan sorga. Melalui topik kita pada hari ini, gereja yang terbuka untuk semua orang, maka perlu ada pembenahan kembali. Gereja yang dimaksud di sini bukan soal gedungnya, organisasinya, tetapi adalah orang-orang yang ada di dalamnya, kita semua umat Tuhan. Gereja yang terbuka itu berarti gereja yang mau melayani. Pelayanan adalah tanggung jawab semua jemaat, semua orang percaya. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya majelis, tetapi semua orang yang percaya yang ada di dalamnya mau bekerja sama, bersinergi untuk membangun tubuh Kristus sesuai dengan panggilan tadi, berdasarkan kemampuan, karunia, talenta yang sudah diberikan kepada kita. Dan gereja yang terbuka itu adalah gereja yang sehat. Ini harus kita garis bawahi. Hanya dua hal saja, gereja yang melayani dan gereja yang sehat. Maka ketika kita memberikan hidup kepada Kristus, sebenarnya kita sedang mendaftarkan diri untuk melayani di dalam namanya selama kita hidup. Allah ingin setiap orang percaya mempunyai pelayanan apapun itu. Ada banyak bentuk pelayanan yang akan kita lakukan. Apakah perorangan, kategorial, kelompok? Dan ini yang mau kita tunjukkan
kepada dunia luar, kepada lingkungan kita. Tapi kalau kita perhadapkan kembali lagi kepada pandemi COVID ini, kita sudah dibatasi dengan pelayanan-pelayanan saat ini. Pelayanan ke dalam saja kita sudah dibatasi, apalagi pelayanan ke keluar. Tetapi itu tidak menjadi sesuatu hal yang untuk menghalangi kita untuk melayani. Maka kata Rick Warren, mungkin kita pernah mendengar nama ini. Dia berkata, mungkin gereja akan menjadi lebih sehat dan terbuka bagi lingkungan jika gereja menghapus setengah dari rapat-rapatnya untuk meluangkan lebih banyak lagi pelayanan ke dalam ataupun keluar. Gereja tidak butuh pelayan-pelayan yang sibuk membicarakan, mendiskusikan A dan B, akhirnya melupakan pelayanan yang lebih prioritas. Maka gereja yang sehat, yang terbuka, dibutuhkan pelayan-pelayan yang sehat, yang memiliki persekutuan yang sehat dengan Tuhan. Sehingga persekutuan keluar pun sehat. Persekutuan di dalam pun sehat. Mungkin kita bisa menafsirkan ini lebih luas lagi. Tidak ada perselisihan, tidak ada gontok-gontokan, selisih pendapat yang mengakibatkan perpecahan. Tetapi bagaimana kita mau mendisiplinkan diri, kita mau memupuk persahabatan, persekutuan di dalam dan keluar. Maka gereja yang sehat dan rohani harus mementingkan apa dulu? Doa dan takut akan Tuhan. Ini yang paling penting. Disitulah gereja yang sehat, gereja yang melayani, gereja yang akan terbuka dengan lingkungan luar. Maka semua itu didasari oleh firman Tuhan, khotbah yang disampaikan di mimbar yang harusnya alkitabiah, bukan khotbah picisan dongeng yang hanya enak didengar, tetapi adalah bagaimana supaya firman Tuhan itu sesuai dengan doktrin yang sebenarnya yang disampaikan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, maka gereja yang terbuka itulah kita dapat menghidupi dan memberikan kehidupan rohani ataupun juga dalam bentuk yang lahiria. Maka disinilah kita mau membangun, membenahi kembali tritugas panggilan gereja, yaitu marturia, koinonia, dan diakonia. Inilah yang harus kita benahi kembali. Apa yang dapat kita lakukan sekecil apapun pelayanan diakonia. Mungkin kita tidak lagi dapat membesuk jemaat yang sakit, mari pakai Zoom atau pakai video call, kita bisa berdoa mendoakan jemaat kita. Kita tidak dapat lagi melayani secara kategorial tatap muka karena pandemi ini. Mari kita lakukan dengan multimedia yang sekarang ini lagi booming. Kita bisa pakai Zoom meeting. Mungkin kumpulan bapak-bapak, kumpulan ibu-ibu, remaja atau pemuda atau sekolah minggu, semuanya bisa kita lakukan dengan online, dengan rekaman. Dan pada saat ini itu yang kita kembangkan. Teknologi kita sekarang yang sudah memasuki industri 4.0, maka kita gereja pun jangan tertinggal. Kita harus bisa mengikuti teknologi digital sekarang ini. Maka ada banyak YouTube, ada banyak media sosial, Facebook, WA, dan segala macamnya itu. Di situ kita dapat memberitakan Injil di dalam ataupun keluar. Maka inilah gereja yang terbuka. Mari kita kembangkan kembali pemahaman ini, bahwa kita harus menjadi berkat bagi dunia luar, bukan hanya di dalam. Sehingga dalam dunia maya pun firman Tuhan tetap
tersebar. Dan kita dapat melihat, dapat menikmati itu. Inilah tritugas panggilan gereja. Mari kita kembangkan kembali pelayanan kita yang terbatas ini, tetapi bisa mendunia. Siapapun bisa melihat. Yang jelas prinsipnya adalah gereja menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin.